Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Iza, NIM T 2019-8088, Prodi Tadris Biologi 3, Kampus UINA Jember. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan Model Project Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA pada materi Protista tahun ajaran 2021-2022. Topik yang akan dibahas pada pemaparan proposal penelitian pada hari ini yakni mengenai bab 1 yakni pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 adalah metode penelitian. Baik, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona yang dikenal dengan istilah COVID-19, sehingga Indonesia salah satunya yang terdampak memiliki banyak aspek yang berubah secara tiba-tiba, bukan hanya pada kesehatan yang terganggu, namun juga pada perekonomian negara, sosial masyarakat, dan termasuk pendidikan. Pendidikan sebagai unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia selama masih bernafas. Pencapaian dari suatu pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap manusia untuk membentuk manusia yang mandiri, berakhlak mulia, dan kreatif. Dari sebuah pendidikan diharapkan memunculkan inovasi-inovasi yang kreatif dan cara belajar yang sesuai. Model pembelajaran adalah sebagai langkah awal atau cara pedoman pembelajaran yang sistematis yang diterapkan oleh guru untuk membentuk perangkat-perangkat pembelajaran yang menunjang aktivitas pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi yang diinginkan dan aktivitas belajar mengajar berjalan dengan tujuan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan dan juga dari seorang guru. Pada hakikatnya, model pembelajaran Project Based Learning dirancang untuk digunakan dalam permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Dengan mengelompokkan peserta didik dalam merencanakan suatu proyek atau tugas, maka akan melatih keterampilan peserta didik dalam merencanakan, mengorganisasi, menegosiasi, dan membuat konsensus tentang isu-isu tugas yang akan dikerjakan. Siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas dan bagaimana informasi yang akan dikumpulkan dan disajikan. Yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul tersebut karena adanya kendala sampai saat ini terjadi bahwasanya negara Indonesia masih dalam keadaan peralihan dari COVID-19 yang dahulunya pembelajaran menggunakan online atau digital dari rumah menuju ke normal kembali, sehingga Kementerian Pendidikan memberikan sistem untuk pembelajaran dari rumah atau daring menjadi tatap muka namun dengan murid yang terbatas. Murid yang terbatas seperti apa? Murid yang terbatas yang sebagian ada yang online dan juga sebagian yang ada yang offline, sehingga pada proses pembelajaran dibutuhkan suatu dobrakan dan pemecahan masalah berbagai arah pendidikan termasuk cara belajar siswa dan pentransferan materi dari guru. Dengan demikian, dari kendala tersebut, upaya dalam meningkatkan keefektivitasan belajar dengan tatap muka terbatas dengan model pembelajaran Project Based Learning mampu meningkatkan hasil belajar yang diinginkan oleh guru. Baik, rumusan masalah yang diangkat di sini adalah apakah model pembelajaran Project Based Learning memiliki pengaruh terhadap keefektivitasan belajar siswa tatap muka terbatas terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua di sini ada bagaimana hasil dari belajar siswa dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan model pembelajaran Project Based Learning. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap keefektivitasan pembelajaran tatap muka terbatas terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan model pembelajaran Project Based Learning. Manfaat penelitian di sini adalah ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya bagi pihak yang berkomitmen
dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat serta dapat memperkaya wawasan keilmuan pengetahuan yang kemudian menjadi bahan kajian yang pengembangan keilmuan terutama pada bidang pendidikan tentang project based learning, disiplin belajar dan hasil belajar. Untuk manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis di sini adalah bagi guru dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di suatu lembaga. Manfaat bagi sekolah dengan mengembangkan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif sehingga dapat meningkatkan suatu mutu guru serta kemampuan para siswanya. Untuk manfaat bagi penulis adalah sebagai untuk mengetahui efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dengan model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA pada materi protista tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini juga ada manfaat bagi para peneliti. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ruang lingkup penelitian di sini juga ada dua, yakni ruang lingkup penelitian variabel penelitian dan juga ruang lingkup pada indikator penelitian. Ruang lingkup variabel penelitian di sini ada dua jenis, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini variabel yang mempengaruhi atau menjadikan sebuah perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah X1 adalah model pembelajaran project based learning. Nah, untuk yang variabel terikat, dependent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel Y atau variabel terikat tadi adalah hasil belajar dari siswa. Adapun indikator penelitian. Indikator penelitian di sini juga ada model pembelajaran project based learning, yang dimana indikatornya adalah untuk menerapkan strategi kognitif dan metakognitif. Yang kedua adalah monitor dan mengontrol emosional dan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan. Untuk indikator yang kedua adalah hasil belajar. Indikatornya adalah data-data dari hasil ujian harian pada materi protista tahun ajaran 2020-2021 dan juga pada data pretest dan posttest. Lanjut kepada definisi istilah. Definisi istilah di sini dapat diartikan sebagai suatu definisi yang memberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Nah, di definisi istilah di sini ada beberapa yang dijelaskan, yakni yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan sebagai akibat, pengaruh, dan kesan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dapat juga dikatakan berupa ukuran beberapa jauh tingkat output kebijakan prosedur organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwasanya efektivitas adalah ukuran hasil tindakan pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yang ditentukan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan secara efektif. Lanjut kepada definisi istilah pada project based learning. Project based learning adalah sebagai model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, sehingga siswa dapat melakukan observasi untuk mendapatkan informasi sebagai bentuk hasil belajar, serta didik secara konstruktif, melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis research atau memiliki dimensi manfaat untuk meningkatkan kecakapan peserta didik dalam berpikir kritis dan analitis. Lanjut pada definisi istilah hasil belajar. Hasil belajar di sini adalah yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, sehingga
hasil ini berupa nilai atau angka maupun huruf yang diperoleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Nilai yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai-nilai ulangan harian, juga termasuk post-test dan pre-test. Lanjut kepada bab 2, yakni kajian pustaka landasan teori. Yang pertama di sini ada efektivitas. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni effective, yang berarti hasil atau suatu yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kamus Ilmiah Populer juga mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna menunjang akan tujuan yang ditentukan. Pendapat dari H. Emerson yang dikutip oleh Suwarno Handawinata pada tahun 1994 yang menyatakan bahwasanya efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga ada pendapat dari para ahli yakni Ali Mahirdin pada tahun 2009 juga menjelaskan bahwasanya efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan hasil belajar yang diperoleh, kegunaan dan manfaat dari hasil belajar yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas merupakan ketepatan guna suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk selanjutnya yakni ada project based learning. Project based learning di sini merupakan sebagai model pembelajaran, sebagai pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, pada akhirnya menghasilkan produk yang dapat disajikan kepada orang-orang lain ataupun kepada gurunya. Maka project based learning ini sebagai model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang mana tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, meliputi pendekatan strategi, metode, teknik yang akan dilakukan, dan pembelajaran yang sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun karakteristik dari model pembelajaran project based learning ini, yakni yang pertama adalah terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah peserta didik sebagai perancang tidak ditentukan sebelumnya juga. Yang ketiga adalah peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang disimpulkan. Yang keempat adalah melakukan evaluasi secara kontinu, secara bersama-sama dengan siswa, dengan guru juga. Dan juga peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk yang selanjutnya hasil belajar berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Yang terakhir ada di sini kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan. Nanti kita di dalam kelas juga bisa mengevaluasi bersama-sama yang salah dibenarkan, seperti itu. Nah, untuk sintaks pembelajaran project based learning di sini ada juga yang pertama yang dimulai dengan pertanyaan yang penting, memberikan penugasan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas awal. Untuk yang kedua adalah design a plan for the project, yakni perencanaan. Perencanaan di sini adalah memberikan aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan dan yang esensial. Untuk yang ketiga adalah menyusun jadwal. Nah, pengajar peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas yang menyelesaikan suatu proyek yang telah diberikan oleh seorang guru. Aktivitas pada tahap ini antara lain yang ingin memberikan timeline, membuat deadline, juga membawa peserta didik agar merencanakan cara-cara yang baru. Yang keempat, bimbingan oleh guru. Juga yang kelima adalah meminta peserta untuk membuat penjelasan atau alasan nanti tentang suatu proyeknya. Untuk selanjutnya, sintaks yang selanjutnya di sini ada
memantau siswa pada kemajuan proyeknya. Pembelajaran bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik menyelesaikan suatu proyeknya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah menilai suatu hasil proyek yang dikumpulkan kepada guru. Nah, penilaian yang dilakukan ini untuk membantu pengajar dalam mengukur pencapaian standar siswa. Untuk sintaks yang terakhir di sini ada evaluate the experience, yakni evaluasi dalam pengamatan. Pada akhirnya, proses pembelajaran mengajar pada peserta didik ini melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dijalankan, sehingga proses refleksi ini dilakukan secara sebaik mungkin secara individu maupun kelompok. Dilanjut dengan hasil belajar. Menurut Slameto pada tahun 2007 menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengamatan belajar. Menurut Bloom, bahwasanya hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dan kognitif, efektif, dan psikomotorik dari proses belajar melakukan dalam waktu tertentu. Baik, di sini juga ada pun macam-macam hasil belajar. Yang pertama adalah pemahaman akan konsep, yang kedua adalah keterampilan dalam berproses, yang ketiga adalah sikap. Nah, di sini pemahaman akan konsep menurut Bloom adalah sebagai besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Nah, untuk keterampilan proses di sini menalar berpikir dalam perkembangan suatu kreativitas yang dimiliki setiap siswa sehingga mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Nah, yang ketiga di sini juga ada sikap, yang mana menunjukkan pada perubahan perilaku tingkat seseorang dalam hubungan dengan hasil belajar. Sikap ini lebih kepada arah pengertian pengembangan konsep itu sendiri. Baik, di sini juga ada pun macam-macam hasil belajar. Yang pertama adalah pemahaman akan konsep, yang kedua adalah keterampilan dalam berproses, yang ketiga adalah sikap. Nah, di sini pemahaman akan konsep menurut Bloom adalah sebagai besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Nah, untuk keterampilan proses di sini menalar berpikir dalam perkembangan suatu kreativitas yang dimiliki setiap siswa sehingga mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Nah, yang ketiga di sini juga ada sikap, yang mana menunjukkan pada perubahan perilaku tingkat seseorang dalam hubungan dengan hasil belajar. Sikap ini lebih kepada arah pengertian pengembangan konsep itu sendiri. Adapun juga di sini materi protista. Protista merupakan mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan jamur. Meskipun protista tidak dapat dikategorikan dari ketiganya, protista memiliki kemiripan dan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan tiga kelompok tersebut. Maka dari itu, pengklasifikasian protista dibagi menjadi tiga, yakni protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur, protista mirip hewan. Adapun di sini juga yakni penelitian terdahulu yang didapat menjadi pegangan atau menjadi tolak ukur dari penelitian kita. Yakni saya mengambil dua penelitian terdahulu, yakni dari Irma Nur Malasari pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning terhadap kemampuan analisis pada konsep protista. Variabelnya di sini adalah pengaruh model belajar project based learning yang memiliki metode penelitian atau metode analisis menggunakan kuasi eksperimen. Hasil analisisnya di sini adalah sebagai kemampuan analisis siswa dengan menggunakan model project based learning lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan scientific, sehingga kemampuan menganalisis siswa kelas eksperimen menggunakan pendekatan scientific dan model project based learning besar dan dengan rata-rata yang kemampuan menganalisanya menggunakan scientific menggunakan uji T dan statistik dan juga menggunakan uji statistik. Untuk penelitian terdahulu yang kedua adalah saya mengambil
Hairina pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar, yakni variabelnya menggunakan pengaruh model pembelajaran Project Based Learning menggunakan metode analisis kuasi eksperimen. Hasil analisisnya di sini dapat disimpulkan adalah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 82,4 dan kontrol kelas mendapat 68,4. Eksperimen dan kelas kontrol diperoleh perbedaan nilai-nilai beserta rata-rata yakni 14,0. Membentuk peserta didik dapat bahwasanya perbedaan nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 16,9%. Diketahui bahwa nilai pada kelas eksperimen lebih tinggi 16,9% daripada kelas kontrol. Nah, juga di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian di sini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Dikatakan sementara karena keberadaannya dan hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah hipotesis yang pertama adalah hipotesis alternatif atau bisa kita singkat dengan HA. Yang pertama adalah terdapat efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dengan model Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada kelas 10 IPA tahun ajaran 2021-2022. Yakni juga yang kedua, hipotesis alternatifnya terdapat efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas hasil belajar siswa kelas 10 IPA pada materi protista tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk hipotesis nihil atau hipotesis HU di sini saya mengangkat tidak terdapat efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dengan model pembelajaran Project Based Learning hasil belajar siswa pada kelas 10 IPA tahun ajaran 2021-2022. Dan yang kedua ada tidak terdapat efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas hasil belajar siswa kelas 10 IPA pada materi protista tahun ajaran 2021-2022. Nah, menuju kepada bab 3 yakni metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis kuasi eksperimen, jenis the randomized post-test dan pre-test control group design. Untuk tempat dan waktu penelitian, yakni tempat penelitian terdapat di Mandua, Probolinggo. Waktu penelitian pada subjek ini mengumpulkan data selama 3 minggu. Nah, untuk yang populasi pada sampel penelitian di sini adalah populasi dari peneliti ini menggunakan siswa kelas 10 IPA Mandua Probolinggo 2 kelas dengan jumlah per kelas itu 25 siswa. Data yang diperoleh oleh sampel kesimpulan akan dapat memberikan dan diberlakukannya untuk populasi sebagai sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar respektif. Pada rancangan desain penelitian di sini menggunakan 2 kelompok, yakni kelompok yang pertama eksperimental diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Pada kedua kelompok diawali dengan post-test dan pre-test. Setelah pemberian perlakuan diadakan post-test, subjek ini dirancang penelitian menggunakan teknik acak. Nah, untuk teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini juga diambil dengan menggunakan 2 metode, yakni kelas pertama adalah kelas kontrol, yakni menggunakan konvensional. Juga kelas yang kedua adalah eksperimental menggunakan uji, pre-test, dan post-test. Jenis data. Jenis data hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Juga teknik dalam instrumen pengumpulan data.
Teknik instrumen yang dapat dilakukan yakni pretest dan post-test pada kelas instrumen, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan sistem konvensional. Dapat dilihat ketika juga pada ujian harian yang dilakukan ketika materi telah usai. Untuk yang terakhir yang di sini adalah teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode uji tes statistika dan hasil data yang sudah terkumpul. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan proposal penelitian yang saya kerjakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ulfa Iza, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.